Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Seperti pujian kami ya Tuhan, bahwa sebelum kami mengasihi, Tuhan sudah memberikan kami teladan terlebih dahulu. Biarlah kasih yang Tuhan berikan contoh bagi kami menjadi gaya hidup kami sebagai orang Kristen. Mengasihi tanpa menuntut balas, mengasihi dengan tulus hati. Itulah yang Tuhan harapkan di dalam gerejamu, yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa mengasihi orang yang menyakiti hati kami begitu sulitnya. Tetapi Engkau telah memberikan contoh di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Mu, Engkau rela mati, disalibkan. Dan biarlah itu juga ada di dalam hati kami masing-masing orang-orang percaya kepadamu, bahwa kasih itu menjadi gaya hidup kami yang kami dapat terapkan di dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Ampuni kami jikalau sering kami tidak bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh jemaat yang ikut bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini di rumah. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu menjawab juga di rumah shalom ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan September. Puji Tuhan, sudah setengah tahun lebih kita melewati tahun 2020 ini. Begitu banyak tantangan yang luar biasa. Kalau saya ingat di bulan Januari kita dilanda banjir di Kemang Pratama ini, dan di bulan Maret kita dilanda lagi oleh pandemi COVID-19 ini, yang sampai sekarang ini belum berakhir Bapak Ibu. Namun kita tak bersyukur pada Tuhan. Biarlah melalui tantangan-tantangan kehidupan ini semakin membuat kita kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17, Bapak Ibu bisa lihat di layar handphone atau TV Bapak Ibu. Saya bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atas seorang pemungut cukai. Tema pada hari ini adalah teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, ketika orang lain bersalah, ketika orang lain berbuat dosa, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada beberapa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya Bapak Ibu, dan saya berharap hal-hal ini tidak terjadi di antara kita sebagai orang-orang Kristen.
Yang pertama adalah ketika orang lain bersalah, seringkali orang ini digosipkan. Ya, bukannya kita datang memberitahu kepadanya bahwa ini loh, kamu salah, kamu telah berbuat dosa, tolonglah kamu bertobat. Bukan seperti itu, tetapi ada orang-orang yang memperlakukan orang lain ketika dia bersalah, ketika orang lain berdosa, malah digosipkan, Bapak Ibu. Dan saya melihat sendiri di kampung saya, ibu-ibu kalau udah berkumpul, mungkin 15 menit pembicaraan awalnya itu membicarakan hal-hal yang positif. Ini fakta, Bapak Ibu, saya lihat sendiri. Tapi setelah 15 menit kemudian sudah mulai ngomongin orang lain, Bapak Ibu. Saya nemukan itu waktu saya masih SMP, SD itu saya memperhatikan, dan mama saya ikut di dalamnya waktu itu. Mama saya misalnya mau beli gula gitu ya, jalan kaki, ketemu ibu-ibu di situ, nongkrong dulu di situ. Nongkrong 15 menit pertama, wah ketawa-ketawa, bicara-bicara yang baik-baik. Setelah itu bicarakan orang lain, yang gak jelas, Bapak Ibu. Nah, budaya-budaya seperti itu harusnya tidak ada dalam kekristenan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau menggosip ini sering kali dilakukan, maka dia akan menjadi habit di dalam kehidupan orang itu. Rasanya kalau nggak gosip itu kayak mau mati rasanya. Ya, hari ini aku nggak gosip ya, nggak ada teman gosip. Bahkan saya lihat waktu saya googling, ternyata ada ibu-ibu yang membuat grup sendiri namanya grup gosip. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang lain bersalah, ada orang yang menggosipkan. Itulah cara yang salah yang dilakukan banyak orang. Contoh simpelnya adalah ketika misalnya Samuel bersalah. Terus saya biarkan saja gitu, saya ngomong sama Kak Julius, coba lihat Samuel tuh. Dia belum melakukan dosa. Apakah Samuel bisa berubah? Tidak. Yang membuat Samuel berubah adalah ketika saya datang ngasih tahu Samuel, kamu berbuat dosa, kamu salah, kamu perbaiki. Kalau kita melakukan gosip kepada orang lain, coba Bapak Ibu lihat ini. Misalnya dari orang pertama dia bicara tentang singkong misalnya. Terus dia bicara dengan orang kedua, orang ketiga. Itu bisa dibumbu-bumbui, akhirnya sampai ke orang yang keempat, itu sudah bisa menjadi kolak singkong. Coba Bapak Ibu lihat proses itu. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu ada istilahnya itu tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah karena dulu tidak dicatat-catat tentang mengenai sejarah, maka tradisi itu disampaikan kepada anak secara turun-temurun dan ditafsirkan bahwa tidak ada kesalahpahaman di dalamnya. Karena itu secara turun-temurun disampaikan dulu nenek moyang kita begini. Kalau hal gosip berbeda, Bapak Ibu. Terkadang apa yang disampaikan misalnya pisang, nanti sampai ke orang yang keberapa itu sudah menjadi keju. Bicara singkong, bisa jadi kolak singkong atau singkong Thailand. Sudah berubah. Dan akhirnya ini tidak menyelesaikan masalah tetapi membuat masalah yang baru. Maka Bapak Ibu kalau teman kita bersalah, jangan lakukan cara ini. Yang kedua, ada juga orang yang suka menceritakan di sosmed kesalahan orang lain. Ini baru-baru, sejak ada sosial media. Mungkin zaman dulu belum ada. Saya melihat Bapak Ibu, saya berteman di Facebook, itu sudah penuh pertemanan saya 5.000 orang. Saya melihat setiap hari kadang kalau saya buka Facebook, wah status-statusnya itu ada yang berupa sindiran-sindiran, ada status-status yang menyatakan kesalahan-kesalahan orang lain, dosa-dosa orang lain. Dan menurut penelitian, negara Indonesia ini salah satu negara yang hoaxnya paling banyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang lain bersalah terus kita umbar-umbar di sosial media, kita ceritakan di sosial media tanpa konfirmasi dengan orang tersebut, tanpa kita langsung datang kepadanya, ini merupakan suatu resiko yang besar.
dalam kehidupan orang itu, kehidupan keluarganya, dan bisa jadi dia menyerang kita kembali, dan masalah semakin besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengatakan pada istri saya, kita kalau ada masalah dalam keluarga, jangan posting sesuatu di sosial media. Kenapa? Saya kadang melihat Bapak Ibu ada suami berantem sama istrinya update status. Masalah itu apakah harus diumbar di sosial media? Apakah orang-orang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kita? Dan kita belajar hari ini Bapak Ibu bahwa janganlah ketika orang lain bersalah kita malah bukan mendatangi dia secara empat mata, tetapi malah menceritakan di sosial media. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang ketika orang lain bersalah memarahi habis-habisan. Ya. Bukannya datang membicarakan baik-baik. Saya sangat apresiasi ada salah satu dosen saya di I3. Ketika mahasiswa misalnya pacaran itu enggak dosa ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kami di I3 ada waktunya pacaran. Semester 5, semester 1 sampai 4 jangan pacaran. Kalau ada yang pacaran di semester 1 sampai 4 itu dianggap melanggar aturan sekolah. Ketika orang ada mahasiswa yang melakukan misalnya pacaran, terus telat bangun dan sebagainya, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dosen kami ini tidak langsung dengan memarah-marahi. Justru salah satu dosen saya, karena saya sudah pernah diperlakukan seperti itu, saya diajak makan ke restoran. Kita makan sudah enak baru diomongin. Oke, jadi kamu kan sudah melanggar aturan. Selama seminggu ini kamu cuci piringnya di dapur. Rasanya saya tidak terlalu tersinggung Bapak Ibu. Saya dikasih tahu, kamu lo salah, kamu begini. Itu namanya menyatakan kesalahan orang lain dengan kasih. Dengan ada etikanya ketika kita menyatakan kesalahan orang lain. Tidak memarah-marahi, apalagi memarahi di depan umum. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak resiko-resiko yang terjadi kepada anak. Kalau orang tua selalu memarah-marahi anaknya, tetapi tidak mendidik dia kepada kebenaran. Setiap kali anaknya melakukan kesalahan, dimarah-marahin. Akhirnya setelah nanti dia dewasa, dia akan menjadi anak yang minder dan sebagainya. Memarahi orang lain itu sebenarnya tidak salah, tetapi ada batasnya. Tetapi ketika orang lain bersalah, kerjaan kita hanya memarah-marahi dia, orang itu kita sama saja membunuh karakternya. Saudara yang kasih Tuhan, apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika orang lain bersalah, seringkali kita mengucilkan dia, menjauhi orang itu. Padahal tugas kita sebagai orang Kristen sebenarnya memberitahu orang itu, menuntun dia kepada jalan yang benar, bukannya malah menjauhi dan mengucilkan dia. Apalagi kalau ini sampai terjadi dalam gereja, mengucilkan orang lain yang bersalah, menjauhi orang-orang yang berdosa. Kita ada supaya mereka berbalik kepada jalan yang benar. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau istri atau suami Bapak Ibu bersalah atau berdosa, terus Bapak Ibu menjauhi, cerai. Nikah lagi, salah, cerai. Itu bukan jalan keluar Bapak Ibu. Di mana ada keluarga yang gak ada masalah? Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga dampak negatif daripada semua itu adalah yang pertama, itu bisa menimbulkan masalah yang baru. Dengan apa cara-cara tadi yang dilakukan untuk menyatakan kesalahan orang lain, mengupload di sosial media, memarahi, mengucilkan, menggosipkan, ini dampaknya akan terjadi, yaitu bisa menimbulkan masalah yang baru. Tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bisa juga membunuh karakter seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jarod Wijanarko waktu beliau ke sini, saya ingat betul. Ini dalam keluarga. Misalnya suami istri. Istri adalah seorang yang sangat rapi. Suami tidak terlalu rapi. Akhirnya pulang kantor, sepatu buka langsung taruh aja di situ. Terus istrinya memarahi dia. Kamu ini. Terus disebutkan nama binatang. Harusnya nggak boleh taruh sepatu di sini.
Cara memarahi tersebut adalah pembunuhan karakter. Tetapi cara yang benar adalah bisa saja istri marah, tetapi harusnya dikasih tahu yang benar. Harusnya sepatu ini taruhnya di sini. Gitu. Jangan sampai ada keluar kata-kata yang justru membunuh karakter daripada suami, dan sebaliknya, atau suami yang memarahi istri. Inilah pembunuhan karakter kalau secara terus-menerus dilakukan, ini akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga adalah minder. Bisa saja orang lain merasa minder dengan perilaku kita yang membuat dia semakin tidak percaya diri. Yang keempat, dampaknya juga bisa berdampak di dalam keluarga. Bisa berdampak kepada anak, bisa berdampak juga kepada istri, atau kepada orang tuanya ketika kita memperlakukan dia seperti itu. Maka Bapak Ibu hari ini bisa flashback gitu. Waduh, saya kalau marahin istri gimana ya? Saya kalau menyatakan kesalahan anak-anak saya gimana ya? Ketika suami saya bersalah, saya ngomong apa biasanya? Apakah saya langsung marah-marahi? Atau menjauhi? Kadang kan istri begitu kan, ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah kalau dia jawab enggak apa-apa, berarti ada apa-apa itu. Pengalaman. Pada umumnya seperti itu Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada juga yang sampai depresi, stres. Sudah melakukan kesalahan, diperlakukan lagi dengan salah. Akhirnya orang ini bisa stres Bapak Ibu. Dan tentunya kita tidak mengharapkan seperti itu. Dan ada juga yang sampai bunuh diri. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Ya. Ada yang sampai bunuh diri hanya karena diperlakukan tidak benar. Orang ini sudah salah, disalah-salahin terus, tidak dibawa ke jalan yang benar, dia bisa bunuh diri. Kalau Bapak Ibu lihat kisah Tuhan Yesus waktu bertemu dengan seorang pelacur. Orang lain ngomong, ini harus dilempari dengan batu, dia harus dihukum. Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang yang datang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Lempari dia dengan batu. Semua orang tadi yang ngomong gitu, yang banyak sekali suaranya itu, semua pulang. Tapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan yang berdosa ini. Secara aturan-aturan dunia pada saat itu, orang ini harus dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada dia, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau Tuhan Yesus saja bisa memberikan kesempatan kepada orang lain, apalagi kita. Kita siapa? Kita adalah hanya orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa juga orang sampai sakit oleh karena diperlakukan seperti itu, dan bisa jadi berpengaruh kepada prestasi anak-anak juga. Kalau orang tua terlalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai, memarah-marahi, nilai anak semakin menurun, terus dimarah-marahin terus anak itu, yakinlah anak itu gak bakalan bisa berkembang. Orang tua justru harus mendampingi dia, memberitahu apa yang menjadi kesalahan dia, dan memperbaiki sehingga prestasinya semakin bagus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan banyak lagi dampak negatif dari kesalahan untuk menyatakan kesalahan orang lain, untuk menegur orang lain, itu dampak negatifnya ada banyak sekali di dalam berbagai aspek kehidupan orang-orang percaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Imamat pasal 19 ayat 17 dikatakan demikian, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Saudaramu ini siapa? Kalau saya tafsirkan Bapak Ibu berbicara tentang saudara ini bisa dalam keluarga, saudara kita dalam keluarga, dan juga saudara kita seiman. Saudara bisa bayangkan kalau kita menegur orang lain dengan cara yang salah, di dalam gereja lama-lama gereja itu sepi dan bubar. Kenapa tidak ada kasih? Kenapa sih kita menegur orang lain? Kenapa sih kita menyatakan kesalahan orang lain? Karena kita mengasihi orang itu supaya dia bisa berubah. Tetapi Bapak Ibu, dengan cara kita menjauhi dia, dengan cara kita menggosipkan dia, tidak ada kasih dalam diri kita untuk membuat orang ini berubah.
Jadi kalau kita juga berdosa, kita harus sadar diri. Kalau kita dimarahin orang lain, ditegur orang lain, dinyatakan kesalahan kita harus sadar diri atas perbuatan kita. Jangan juga kita membalas. Orang-orang sudah baik-baik menyatakan kesalahan kita, menegur kita, kamu lo salah. Terus dengan ego kita yang merasa benar, padahal kita sudah tahu kita salah, kita melawan balik orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teguran ini sebagai bentuk kasih kepada orang lain. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih, bahkan kekristenan itu identik dengan kasih. Kalau bicara soal Kristen, itu adalah kasih, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan teladan di atas kayu salib. Dan kekristenan identik dengan kasih, maka di dalam Amsal pasal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat 27, ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Menegur ini adalah sebagai bentuk kasih. Jangan menganggap bahwa menegur orang lain ketika berdosa adalah untuk menjelek-jelekkan orang tersebut, untuk mengucilkan dia. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi kita menegur orang yang bersalah kepada Tuhan. Yang berdosa adalah sesuatu aplikasi daripada kasih di dalam kekristenan. Maka Bapak Ibu, jangankan kita menggosipkan, jangankan kita mengucilkan, dengan tidak mempedulikan saja, dengan tidak menegur, kita sudah melakukan kesalahan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangankan kita mengucilkan dia, jangankan kita menjauhi dia. Ketika kita melihat orang lain bersalah dan kita mendiamkan saja, kita sudah melakukan kesalahan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, kita mulai dari keluarga. Dalam keluarga kita ada yang melakukan perbuatan dosa, mari kita tegur dia, menuntun dia kepada jalan yang benar. Saya juga kalau bersalah, sebagai pendeta saya siap untuk ditegur. Tidak menutup kemungkinan saya juga melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Saya sebagai manusia biasa. Pendeta juga harus mau ditegur. Tentunya dengan ada etika seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Titus dikatakan bahwa kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Tujuannya itu, Bapak Ibu. Tujuannya bukan untuk mengucilkan atau menjauhi orang itu, atau untuk mempermalukan orang itu, tetapi tujuannya adalah supaya sehat imannya. Ya. Anak-anak muda juga, kalau orang tuamu menegur, jangan berkeras kepala. Tapi percayalah, orang tua kita menegur kita itu untuk membawa kita kepada iman yang sehat, kepada jalan yang benar. Kita keluyuran malam-malam pulang sampai jam 3 subuh. Lalu orang tua marah-marah. Terus kita dan berkeras hati, lah saya kan anak muda, bebas dong. Orang tua itu memarahi kita, menegur kita untuk kebaikan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita kembali kepada apa yang dikatakan dalam Matius. Yang pertama adalah menegur di bawah 4 mata. Apa yang kita lakukan ketika melihat orang lain bersalah, kita harus menegur dengan 4 mata. Dikatakan di pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Tadi saya sudah membahas tentang saudaramu ini siapa. Saudaramu ini berbicara tentang perkumpulan kita sebagai orang-orang Kristen, komunitas kita sebagai orang-orang Kristen. Apabila berbuat dosa, maka yang kita lakukan adalah kita menegur dia di bawah 4 mata. Berbuat dosa di situ berarti bahwa melakukan apa yang dilanggar oleh Tuhan. Apa yang dilarang, maaf salah ketik. Apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini pertanyaannya adalah siapa yang menegur? Yang menegur adalah orang yang tahu bahwa saudaranya atau orang lain melakukan dosa. Ingat ya Bapak Ibu, ini menyatakan, menegur, bukan mencari-cari dosa orang itu, bukan. Tetapi kita sudah melihat dia berdosa, baru kita menegur dia.
Bukan berarti asumsi. Kita lihat orang ini kalau datang ke gereja kayak lemas gitu, oh kita langsung, oh ini orang berdosa ini, saya datangin. Kamu lakukan apa? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Orang bisa lemas datang ke gereja itu bisa jadi karena tidur terlalu malam. Nah saudara dikasih Tuhan, yang kedua, orang ini harus bisa membedakan mana yang perbuatan dosa dan mana yang tidak. Orang yang menegur harus bisa mengidentifikasi dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu apa. Kan gak bisa Bapak Ibu orang buta menuntun orang buta. Gak bisa. Jadi orang yang menegur ini, dia tahu firman Tuhan. Apa yang terjadi jika orang yang menegur juga sama-sama perbuatan dengan orang yang ditegur? Mereka akan sampai ke jurang bersama-sama. Karena orang yang menuntun kepada jalan yang benar adalah orang yang tahu jalan yang benar. Tidak bisa orang yang tidak tahu jalan terus menuntun orang. Seperti Mop Papua itu Bapak Ibu. Seorang tiba-tiba datang kepadanya, rumah sakit di mana? Terus dia bilang, udah kamu berdiri di aspal di garis putih itu, nanti kalau kamu ditabrak, baru kamu ketemu rumah sakit. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang menegur adalah orang yang tahu jalan firman Tuhan, orang yang tahu kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, dengan tidak mau bertobat, orang yang kita tegur tadi ini, orang yang ditegur memaksa orang yang menegur melakukan ayat 16 sampai 17. Jadi menegur orang lain sesuai dengan firman Tuhan itu ada tahapnya Bapak Ibu. Jangan sampai kita melihat orang lain bersalah terus langsung kita umbar-umbar di sosial media, kita umumkan di depan jemaat. Itu salah. Makanya Bapak Ibu ada lembaga-lembaga konseling yang dibuka untuk membuat orang ini, menuntun orang ini ke jalan yang benar. Maka Bapak Ibu bagaimana jika orang ini tidak mau bertobat juga? Berarti orang ini memberikan kesempatan supaya dilakukan tahap berikutnya. Tetapi bagaimana jika tahap pertama selesai, orang ini mau? Maka dikatakan di ayat 15, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah mengkhotbahkan di dalam renungan-renungan singkat yang dikirim di grup, yaitu tentang menegur orang lain ini, tatkala orang lain bersalah, itu judulnya. Di Galatia juga Paulus pernah mengatakan hal ini Bapak Ibu. Dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, itu saya kasih warna merah di situ, maka kamu yang rohani, itu kita catat yang pertama, kamu yang rohani. Dilanjutkan, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kamu yang rohani memimpin orang ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Bukan dengan cara yang ekstrim. Bukan dengan cara premanisme, tetapi dengan roh yang lemah lembut. Maksudnya di dalam roh lemah lembut itu ada etikanya. Dilanjutkan lagi, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan sampai kita menegur orang, malah kita ikut sama-sama dan orang itu bersalah. Maka Bapak Ibu yang harus dilakukan, kamu yang rohani, saya kasih garis ke bawah, memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Maka Bapak Ibu kalau kita melihat orang berdosa melakukan perbuatan dosa, jangan cepat-cepat kita mengumumkan di depan umum, memarahi di depan umum, mengucilkan dia. Saya tidak mau lagi berteman dengan dia. Justru dialah yang membutuhkan kita. Dan kita sebagai orang Kristen harus mempunyai beban yang sama, yaitu membawa orang-orang yang bersalah, membawa orang yang melanggar firman Tuhan untuk datang kepada Tuhan melalui jalan yang benar. Seharusnya itu yang dilakukan orang Kristen. Bukan malah orang yang berdosa dikucilkan, dibuang jauh-jauh, dikeluarkan dari gereja. Ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Memimpin orang ke jalan yang benar ini adalah tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Kamu yang rohani, kita yang rohani. Berarti kalau kita nggak rohani, kita nggak akan mampu menegur orang lain dengan benar. Kita nggak rohani. Yang bisa memimpin orang lain ke jalan yang benar adalah kita yang rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 dikatakan bahwa kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa di dalam gereja bukan berarti bahwa kita aman-aman saja. Ada perselisihan. Kadang ada perbedaan pendapat. Kadang ada saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka apa yang kita lakukan? Apa yang jemaat Tesalonika lakukan dan yang harus kita lakukan? Tegurlah mereka. Hiburlah mereka yang lemah, yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen. Bahwa di dalam gereja kita harus saling melengkapi satu dan yang lain. Seperti halnya di keluarga kita. Ketika suami atau istri atau anak bersalah, justru ketika suami bersalah, istri dapat memberikan teguran kepada suami. Ketika istri bersalah, suami menegur. Ketika anak-anak bersalah, orang tua memberikan teguran kepada anak-anaknya. Maka ini juga yang dituntut oleh Tuhan, harus diaplikasikan di dalam persekutuan. Maka saya percaya Bapak Ibu, ketika ini bisa dilakukan, maka akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa di dalam kekristenan kita. Bukan mempermalukan orang lain tujuannya, tetapi untuk menuntun orang itu ke jalan yang benar. Maka yang kedua Bapak Ibu, ketika orang ini tidak mau mendengarkan atau tidak mau bertobat, maka dikatakan di ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Ya. Tadinya cuma berdua, 4 mata. Terus orang yang ditegur tidak mau dengar, bawa seorang atau dua orang lagi. Ya. Setelah dibawa 1-2 orang lagi, dibicarakan persoalan itu, maka orang yang 1-2 orang lagi tadi ditambahkan, itu menjadi saksi atas perkara tersebut. Dikatakan supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Siapa orang-orang ini yang perlu kita bawa? Adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Orang-orang yang mengerti bagaimana membawa orang lain kepada jalan yang benar. Maka jika ia tidak mendengarkan engkau, berarti ada penolakan pada tahap pertama di sini Bapak Ibu. Ya, ada penolakan di ayat 15. Masuk kepada ayat 16 ini. Kemungkinan besar yang pertama ada penolakan, kemungkinan kedua dia mengeraskan hatinya, tidak mau berubah. Dan yang ketiga, menganggap diri paling benar. Nah, ini kesulitan kadang-kadang Bapak Ibu, orang sudah bersalah dikasih tahu, ditegur, terus nggak mau berubah karena menganggap diri paling benar. Harusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, orang menegur kita jadi koreksi diri. Oh iya, saya salah. Dan itu titik di mana kita melakukan perubahan dalam diri kita. Sehingga statistik orang yang melakukan, bukan statistik tapi garis kehidupan orang. Kadang jatuh, tapi bangkit lagi. Kadang jatuh, tapi bangkit lagi. Coba bayangkan kalau orang bersalah, terus gak mau bertobat-tobat, jatuh terus. Kita ada untuk menolong orang tersebut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia mengeraskan hati dan menganggap diri paling benar, maka bawalah seorang atau 2 orang lagi. Siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang mengerti dan hidup
dalam firman Tuhan. Nah, tahap kedua ini, jadi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu kita belajar bahwa menegur orang lain aja itu ada tahapnya. Tidak bisa sesuka kita Bapak Ibu. Kenapa? Kalau suka-suka hati kita menegur orang, ini bisa menimbulkan masalah yang besar. Ini sangat berdampak dalam kehidupan orang tersebut dan juga bisa berdampak dalam kehidupan kita yang menegur orang tersebut. Jadi menegur orang lain itu ada etikanya Bapak Ibu. Kita harus ngomong baik-baik. Setelah kita ngomong baik-baik, orang ini nggak mau bertobat, panggil satu atau dua orang lagi. Ayo kita kumpul bersama-sama, kita bicarakan masalah ini. Setelah tidak mau juga bertobat, maka kita sampai kepada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah pembicaraan di hadapan jemaat. Jadi Bapak Ibu tahapnya bukan dari 3, 2, 1. Tetapi 1, 2, 3. Coba bayangkan kalau dari tahap yang ketiga. Timbul spekulasi-spekulasi yang timbullah asumsi-asumsi yang banyak sekali di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan ketika kita langsung membicarakan di hadapan jemaat. Tetapi ketika kita sudah melakukan tahap 1 dan kedua, tidak mau juga berubah, kita bawa di hadapan jemaat. Maka di ayat 17 dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini perlu kita garis bawahi. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dia harus, kalau kita melihat di gereja-gereja, itu gereja-gereja punya aturan sendiri-sendiri. Dia harus dikenakan disiplin gerejawi. Ada beberapa aturan di berbagai gereja, tetapi pada dasarnya semua sama aja. Bahwa seseorang yang sudah ditegur, sudah melakukan dosa ditegur, terus tidak mau berubah, maka dia harus didisiplinkan. Tujuan pendisiplinan itu adalah supaya orang ini bisa berubah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang yang sampai tidak berubah ketika sudah melakukan tahap yang 3 tahap tadi, beberapa tahap, dengan berbagai proses, orang ini tetap tidak dikucilkan. Orang ini tetap tidak dibuang dari kehidupan jemaat. Tetapi dia harus dikasih disiplin supaya dia berubah. Orang sehancur-hancur apapun perbuatan dosanya, tetap harus diberikan perhatian supaya dia berubah. Dia adalah jiwa-jiwa. Dia juga jiwa yang terhilang. Beban kita sebagai orang Kristen, membantu orang ini untuk hidup di dalam jalan yang benar. Kalau kita tidak mempedulikan orang ini, sama saja kita tidak mempedulikan orang-orang tidak mengenal Allah di berbagai pelosok-pelosok dunia ini. Kenapa ada banyak misionaris yang pergi? Yang dulu mereka orang-orang yang sudah menjadi orang-orang yang berkecukupan di negara mereka. Kalau mereka sebenarnya tidak pergi, mereka bisa hidup nyaman di sana. Kenapa mereka pergi ke Nomensen? Kenapa mereka pergi ke Nias? Kenapa? Karena mereka memiliki kasih. Sebaliknya juga, terkadang di dalam gereja, jangankan kita jauh-jauh di pelosok sana, terkadang di dalam gereja saja ada yang membutuhkan pertolongan kita. Dan itu menjadi beban kita sebagai orang Kristen. Kita harus membuat dia berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ kita harus menganggap dia sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu adalah identik dengan orang-orang tidak mengenal Allah. Jadi bagaimana perilaku kita terhadap pemungut cukai ini yang seperti dianggap pada zaman dahulu? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak mengenal Allah? Kita harus melakukan cara supaya dia mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tahap yang ketiga. Maka seperti tema kita pada hari ini adalah teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan.
teguran ini bermanfaat bagi orang lain untuk menuntun dia kepada terang. Orang-orang yang berada dalam kegelapan yang melakukan dosa, kita menegur dia supaya dia berada di terang Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Stop kita melakukan cara-cara seperti itu Bapak Ibu. Mari kita menggunakan sosial media kita dengan baik untuk memberikan, memberkati orang lain. Kita posting bisa firman Tuhan. Untuk apa kita curhat-curhat di sosial media? Untuk apa kita mempermalukan orang lain di sosial media? Tetapi kita gunakan sosial media ini dengan baik. Sosial media ini baik sebenarnya. Buktinya hari ini kita bisa beribadah pakai sosial media, YouTube. Jangan kita menyalahgunakan sosial media. Ketika kita berkumpul bersama-sama saudara seiman, mari kita membicarakan hal yang positif. Ketika kita menegur anak kita, menegur istri atau suami kita, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Bicarakan cara pribadi. Jangan sampai istri salah langsung lapor ke pendeta. Ngomong dulu baik-baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka sebagai kesimpulannya, saya bacakan Bapak Ibu. Tatkala orang lain berdosa, kita ada untuk memimpin dia ke jalan yang benar. Tatkala kita berdosa, kita membutuhkan orang lain untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Atau menjadi peringatan bagi kita, atau menjadi teguran bagi kita. Mari kita saling melengkapi. Khususnya dalam gereja Pukum Pratama ini, mari kita saling melengkapi satu dan yang lain. Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita tegur dia kembali ke jalan yang benar. Dan itu suatu sukacita yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan buat kita Bapak Ibu, terkadang kita melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, kita membutuhkan saudara-saudara seiman. Itulah luar biasanya persekutuan. Di dalam persekutuan, kita bisa saling menegur satu dan yang lain dengan roh yang lemah lembut. Maka kita bersama-sama bisa bertumbuh dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.